Salam sejahtera, salam jumpa kembali dalam program Pancaran Air Surgawi, Belajar Ngerti Teologi. Tema kita kali ini adalah problematika seputar pernikahan. Saudara, pernikahan bukanlah sesuatu yang tanpa problem. Bahkan problematika pernikahan dapat terjadi pada pranikah hingga pasca nikah. Alkitab memberikan petunjuk agar problem tersebut dapat dicegah sehingga tidak terjadi, atau dapat diatasi dengan baik jika problem tersebut sudah terlanjur terjadi. Uraian tema ini akan membicarakan 9 problematika yang sering terjadi di seputar pernikahan, beserta dengan petunjuk atau jawaban dari Alkitab yang akan disajikan dalam 3 bagian. Jadi, pada bagian yang pertama ini, saya akan menyajikan 3 problematika pernikahan. Untuk 6 yang lainnya akan kita bicarakan pada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Demikian pembahasan demi pembahasan. Problematika yang pertama adalah pernikahan karena dijodohkan. Perjodohan ini biasanya dilakukan oleh pihak orang tua atau kerabat lainnya, teman, atau biro jasa. Hal ini terjadi pada diri personal yang alami masalah dalam kemampuan bergaul dan mencari pasangan. Memang ada orang-orang yang merasa rendah diri, minder, dan takut ditolak. Perjalanan rumah tangga karena dijodohkan, ada yang berjalan dengan baik, tetapi ada juga yang berjalan tidak baik. Karena pernikahan dijodohkan ini berpotensi mengalami kekecewaan oleh kedua belah pihak. Kekecewaan ini bisa dialami pasca pernikahan, dan kemudian juga berpotensi terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Sebab kualitas cinta sebagai pondasi rumah tangga, sebagai pondasi pernikahan, tidaklah maksimal dan terkesan dipaksakan. Kita akan melihat kebenaran firman mengenai pernikahan karena dijodohkan ini. Dalam Alkitab, sangat sedikit contoh pasangan yang dijodohkan. Salah satunya adalah Ishak. Ia sepertinya sosok pribadi yang tidak agresif dan cenderung berpasrah, termasuk untuk memperoleh jodoh. Hal tersebut berbeda jauh dengan Abraham ayahnya dan Yakub anaknya yang agresif. Kepasrahan dan ketaatan kepada orang tua inilah yang mendasari kerelaan Ishak untuk dijodohkan. Cinta Ishak mulai tumbuh ketika berjumpa dengan Ribka. Meskipun terlambat, namun cinta tersebut dapat menjadi pondasi dalam rumah tangga. Jadi, dengan sedikitnya contoh Alkitab mengenai pasangan yang dijodohkan, menunjukkan bahwa jauh lebih baik menemukan sendiri pasangan yang dicintai dengan upaya-upaya yang ada, termasuk dengan berdoa meminta petunjuk Tuhan. Kita masuk kepada problematika yang kedua, yaitu pernikahan yang dipaksakan. Seringkali pelaksanaan pernikahan kepada anak dilakukan oleh orang tua, namun juga bisa dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini dapat juga disertai dengan tindakan menjodohkan atau memberi kebebasan untuk mencari pasangan sendiri, namun harus segera terlaksana pernikahan. Biasanya pemaksaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor ingin segera memiliki keturunan, faktor usia yang sudah melewati usia ideal pernikahan, dan juga faktor-faktor lainnya. Kita akan lihat kata Alkitab tentang problem yang kedua ini. Pemaksaan pelaksanaan pernikahan kepada anak karena sebab ekonomi atau ingin segera mencari atau memiliki keturunan tidaklah dibenarkan oleh Alkitab.
Sebab pernikahan adalah lembaga ciptaan Allah yang terhormat, serta mengutamakan penyatuan laki-laki dan perempuan, dan bukan pada keturunan. Kita bisa perhatikan dalam Matius 19 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 bagian A. Pemaksaan pelaksanaan pernikahan kepada anak karena telah melewati usia ideal pernikahan juga tidak dibenarkan oleh Alkitab. Saudara bisa perhatikan dalam 1 Korintus 7 ayat 36 sampai ayat 37. Kekhawatiran terhadap hal tersebut adalah hal yang wajar, namun pemaksaan bukanlah hal yang wajar dan tidak diperkenankan. Contoh Laban yang menipu Yakub dengan memaksakan Lea yang sudah usia tua dan lebih tua dari Rahel adalah sesuatu yang salah. Karena sesungguhnya Yakub tidak mencintai Lea, melainkan mencintai Rahel. Kejadian 29 ayat yang ke-30. Kita masuk kepada problematika yang ketiga, yaitu pernikahan dini. Kategori pernikahan dini jika didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah pria usia di bawah 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun. Dan undang-undang tersebut tidak mengizinkan usia yang di bawah 19 dan 16 untuk menikah. Pernikahan dini dapat terjadi oleh berbagai sebab, di antaranya hamil di luar nikah, persoalan ekonomi, dan juga karena budaya atau situasi sosial di daerah tertentu. Pernikahan dini pada masa kini secara statistik alami penurunan dibandingkan pada masa lampau. Saudara bisa memperhatikan statistik di website terkait. Namun meskipun alami penurunan, masih dikategorikan tinggi, yaitu pada angka 15,66% di tahun 2018. Kita akan melihat apa kata Alkitab tentang pernikahan dini. Berdasarkan Kidung Agung 8 ayat 8-9, tidaklah direkomendasikan terjadinya pernikahan dini. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat tersebut, sosok wanita yang seringkali disebut sebagai gadis sulam atau sulamit, dia mengatakan bahwa dia memiliki adik yang payudaranya belum berbentuk, tergolong masih remaja, dan kemudian dia berusaha untuk memagari, melindungi sang adik. Berarti saudara, pernikahan dini tidak direkomendasikan oleh Alkitab. Oleh karena itu, para orang tua dan juga orang-orang yang lebih tua dapat mendidik anak-anak remaja, membimbing, serta mengawasi mereka agar tidak terjadi pernikahan dini oleh berbagai sebab, termasuk sebab hamil di luar nikah. Menurut kajian non-Alkitab, pernikahan dini tidak baik untuk organ seksual yang belum matang dan juga untuk psikologi anak usia dini, karena mereka sesungguhnya belum siap untuk masuk dalam rumah tangga dan menjadi orang tua. Jadi, kita sudah selesaikan 3 problematika dalam pernikahan beserta dengan pandangan Alkitab, petunjuk Alkitab, jawaban Alkitab. Kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan yang akan datang untuk membicarakan kembali 6 problematika yang tersisa. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.